Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Kita ketemu dalam session 4, manajemen transportasi barang, terkait dengan managing aktivitas logistik dan transportasi arus barang, bagian kedua, terkait mengelola operator dan maintenance. Oke, bagaimana cara mengelola operator? Itu adalah hal yang ketiga dalam memanaging aktivitas. Ada 4 hal bagaimana kita managing itu, ya, mengelola daripada operator itu. Kita yaitu pertama melakukan proses perekrutan. Jadi kita ibaratkan menanam pohon. Pertama-tama kita lakukan proses memilah bibit, yaitu perekrutan operator baru untuk alat transportasi. Kemudian yang kedua, proses menanam atau disamakan dengan proses induction, training, railing, di mana ikut kepada operator senior dan rekomendasi operator senior bahwa operator baru ini sudah bisa dilepas. Yang ketiga, proses mulai berbuah dan terus dirawat, yaitu di mana proses operator baru sudah bisa membawa alat transportasinya sendiri dan sudah bisa dilepas. Yang keempat, regenerasi, proses pencarian bibit baru yang mungkin bisa didapat dari pohon lama atau mencari bibit baru dari luar. Oke, yang ini kemudian bagian pertama ya. Bagian pertama adalah proses perekrutan tadi ya, yang memilah bibit ini. Jika salah dalam memilih bibit, maka bisa jadi kemudian menjadi masalah ya, karena itu bisa menjadi biang masalah, mempengaruhi pengemudi lainnya dan menciptakan suasana hubungan yang tidak kondusif. Dan di sini ada minimum persyaratan daripada calon pengemudi, idealnya minimum 23 tahun ya, dan maksimum 42 tahun usianya ya. Pada saat proses seleksi masuk, diutamakan pendidikan SMA sederajat, memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang akan dibawa ya. Kalau SIM A ya dia mobil SIM A ya. Kemudian bisa mengemudikan head track test drive, kemudian memiliki surat referensi dari perusahaan sebelumnya kalau dia dari perusahaan sebelumnya, kemudian memiliki referensi dari orang yang dikenal baik, memiliki kepribadian yang baik, dan tidak memiliki rekor sebagai pendemo atau catatan kriminal, dan latar belakang dan keluarganya diketahui sebagai orang yang baik. Itu ya, 9 ya. Kemudian yang kedua, di mana kita mengelola operator alat transportasi ini, mengelola tugas operator alat transportasi dengan menuliskan dengan jelas untuk menetapkan tugas-tugas yang diharuskan yang dilakukan oleh para operator ini ya. Baik itu sebelum mengoperasikan alat transportasi, saat mengoperasikan alat transportasi, dan setelah mengoperasikan alat transportasi ya. Jadi ditulis dengan jelas dalam suatu prosedur. Karena tanpa prosedur yang jelas dan instruksi kerja atau yang disebut sebagai work instruction dan lembar kerja atau worksheet yang baik, maka akan sulit untuk kita mengatur operator alat transportasi ini. Yang ketiga, mengelola distribusi alat transportasi, di mana distribusi operator alat transportasi ini tidak dapat dipisahkan dari distribusi unit alat transportasi itu sendiri. Setelah pengamatan adanya peningkatan atau penurunan volume order secara signifikan dalam satu wilayah ke wilayah lain atau daerah lain, karena adanya permintaan atau proyek baru, maka alokasi unit alat transportasi dan operator unit diperlukan untuk penyesuaian dengan volume order yang akan masuk di masing-masing cabang. Ini adalah tabel ketersediaan operator unit. Ini penting untuk diupdate setiap harinya untuk dipastikan tidak ada kelebihan atau kekurangan daripada operator unit yang terus-menerus ini ya.
Ini penting dilihat secara rutin karena ini bukan hanya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan operator di salah satu cabang, tapi lebih penting adalah dampak dari kelebihan operator di salah satu cabang itu. Ya. Yang keempat, mengelola pelatihan operator alat transportasi, di mana trainer yang melatih materi pelatihan tentang keselamatan berkendara, juga bagaimana cara mengemudikan alat transportasi, cara mengemudi defensif, dan bagaimana cara menanggulangi keadaan darurat di jalan, dan topik-topik baru dari insiden dan kecelakaan yang terjadi pada alat transportasi, serta tindakan korektif yang harus dilakukan. Dan ditambah dengan bagaimana cara untuk mengubah kebiasaan yang tidak aman, unsafe behavior. Ini yang paling penting yang terakhir ini, ya. Lalu materi pelatihan untuk operator alat transportasi paling tidak 5 topik, yaitu pengenalan jenis, tipe, dan karakteristik barang yang diangkut, pengenalan spesifikasi alat transportasi yang dioperasikan, kemudian tata cara pemeriksaan alat transportasi yang akan dioperasikan, tata cara mengoperasikan alat transportasi yang aman dan selamat, dan yang terakhir kelima, pengenalan jalur lintasan yang akan dituju. Kemudian poin keempat daripada aktivitas ini, yaitu bagaimana cara mengelola maintenance perawatan, ya. Di mana ada 2 jenis perawatan transportasi, yaitu fluid maintenance atau perawatan cairan, dan cleanliness and preventive maintenance, perawatan kebersihan dan pencegahan. Pertama, perawatan cairan fluid maintenance ini dilakukan oleh mekanik alat, dan itu lebih mudah untuk dikelola karena pekerjaan mekanik alat fokus pada perawatan berkala. Nah, lalu ada pre-trip inspection di sini. Pre-trip inspection dibagi menjadi 3, yaitu pemeriksaan cairan atau inspection fluid inspection, kemudian pemeriksaan dalam kabin, inspection inside the cabin, kemudian pemeriksaan luar kabin, inspection outside the cabin. Nah, ini ada checklist daripada Prestart checklist ini untuk truk mixer, dan kita juga ada total preventive maintenance, yaitu bagaimana mendapatkan driver ini terlibat, ya, dalam merawat juga truknya. Dan driver harus menekankan proaktif, ya, dan preventive maintenance sebagai dasar, ya, sebagai perbaikan production dan mengurangi adanya kerusakan-kerusakan. Yang kedua, kebersihan dan preventive maintenance. Di sini disebutkan hal-hal yang sering diabaikan oleh operator unit tentang kebersihan dan pencegahan daripada kerusakan, antara lain, pertama, memeriksa tekanan angin ban. Ini harus diperiksa secara teratur, ya. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih, ya. Kemudian ini akan mengakibatkan aus kalau salah dalam pemeriksaannya, ya, atau tidak diperiksa. Kemudian kedua, memeriksa baut roda, rodanya diperiksa. Ya, baut roda diperiksa secara teratur, jangan sampai kendor. Ya, kalau lepas salah satunya, wah, gawat. Kemudian ketiga, periksa aki baterai, ya, baterai atau aki dari kendaraan. Ini bila aki ini tidak diperiksa akan mengakibatkan lemah pada saat starter. Kemudian sikring juga, sikring lampu kalau diganti sembarangan yang tidak sesuai maka menimbulkan korsleting kelistrikan pada alat transportasi. Masih tentang kebersihan, ya. Jika penampilan alat transportasi itu bersih dan terlihat baik, maka secara otomatis menjadi promosi dan iklan yang baik. Tetapi ketika alat transportasi ini kotor, itu menjadi iklan yang buruk untuk produk jasa pelayanan perusahaan transportasi tersebut. Ya, 8 titik kebersihan di sini kita lihat di sini ada pertama kebersihan dalam kabin, kebersihan luar kabin, ya. Kemudian kebersihan tangki air, kebersihan molen, ya, kemudian kebersihan bawah molen, ya,
kebersihan ban dan pelek ban, kebersihan spekboard, truk, dan kebersihan talang mixer. Ya, ini 8 titik kebersihan yang harus diperhatikan. Kemudian hal berikutnya, memonitor tanggal jatuh tempo perawatan berkala terkait dengan maintenance ini. Tata cara perawatan berkala dan penggantian pelumas itu adanya perintah kerja atau work order. Ya, harus ditandatangani oleh operator unit, mekanik, dan supervisor cabang. Dan operator harus menemani dan mendampingi mekanik selama proses perawatan ini di bengkel dan membantu mekanik di mana diperlukan. Ya, kemudian ya ini operatornya harus menemani ya. Kemudian yang keempat, perlengkapan keamanan dan keselamatan transportasi. Apa saja nih? Keamanan dan keselamatan alat transportasi darat yang perlu mendapat perhatian adalah fungsi rem kaki harus berfungsi baik, rem tangan juga berfungsi baik, fungsi alarm mundur harus berfungsi baik, fungsi lampu dan sen yang harus berfungsi baik juga, kaca spion lengkap terutama untuk area blind spot di sisi kiri truk, fungsi steering wheel yang harus berfungsi baik, ban tidak boleh gundul, chassis itu retak juga harus diperhatikan, begitu juga per yang patah ini harus segera mendapatkan perhatian. Ini tidak menyebabkan keselamatan nantinya. Jadi di sini disebutkan drivers ini make over 200 decision per mile, ya, membuat 200 keputusan setiap milenya. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan driver ini dengan alat-alat dan pelatihan untuk membantu mereka membuat suatu keputusan yang lebih aman. Dan yang terakhir ini adalah mengelola perawatan ban. Untuk alat transportasi darat, perawatan ban dilakukan agar dapat mencapai usia optimum dari setiap unit ban. Yang ada, ya ini 3 tahun usia pakai atau telah mencapai 40.000 km menurut beberapa supplier ban. Dan perawatan ban untuk mencapai usia optimum adalah antara lain jaga tekanan angin ban, truk sesuai petunjuk pabrik, jaga tutup pentil, selalu terpasang di ban, bersihkan telapak ban dari kerikil, bersihkan ban dari air kotor dan lumpur, pemasangan ban yang benar, sporing dan balancing ban untuk menghindari kebotakan tidak merata pada sisi kanan dan kiri ban. Oke, demikian kita sekarang ada pada sesi keempat. Kita ketemu pada sesi kelima. See you.